Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat kembali mempelajari matematika dengan materi deret geometri tahingga. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai ke akhir zaman. Mudah-mudahan kita pada hari ini bisa fokus untuk mempelajari deret geometri tahingga. Yang akan kita pelajari dari deret geometri tahingga adalah yang pertama definisi dari deret geometri tahingga. Lalu rumus dari deret geometri tahingga. Jadi ada dua bagian yang akan kita pelajari, yaitu definisi dari deret geometri tahingga dan rumus dari deret geometri tahingga. Lalu dari rumus tersebut bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita menggunakan rumus yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu permasalahan dari deret geometri tahingga. Mari kita mulai. Definisi deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tahingga. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan suku-suku sebanyak n atau mencari jumlah n suku yang pertama dari barisan geometri. Jadi ada terbatas n gitu ya. Jumlah suku keberapa dari deret geometri. Nah, sementara sekarang tidak terbatas banyaknya. Nah, maka di sini dilamakan dengan apa disebut dengan deret geometri tahingga. Nah, coba perhatikan sekarang ada deret 18 tambah 12 tambah 8. Coba perhatikan, semakin ke kanan bagaimana angkanya? Semakin ke kanan angkanya semakin kecil. Perhatikan deret yang kedua. Di sini perhatikan 2 ditambah 4 tambah 8. Perhatikan bagaimana, apakah angka semakin kanan mengecil atau membesar? Semakin kanan semakin membesar. Nah, yang 18 tambah 12 tambah 8 dan seterusnya semakin ke kanan semakin mengecil atau istilahnya memusat. Sedangkan yang sebelah kanan ini angkanya itu semakin kanan semakin menyebar atau semakin membesar. Disebut dengan menyebar. Nah, yang angkanya semakin ke kanan semakin mengecil atau semakin memusat disebut konvergen. Sedangkan yang angkanya semakin ke kanan semakin besar menyebar ya disebut dengan divergen. Nah, perhatikan lagi, yang konvergen rasionya itu ada di antara negatif 1 dan 1. Sementara yang divergen rasionya kurang dari negatif 1 atau lebih dari 1. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu jumlah suku-suku dari barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas. Nah, coba sekarang perhatikan yang divergen. Kalau kita jumlahkan
2 ditambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, dan seterusnya. Maka kalau dijumlahkan sampai dengan tak hingga itu, hasilnya akan tak hingga. Akan semakin besar, dan semakin besarnya itu dikatakan dengan tidak terhingga. Nah, sementara yang ini, yang konvergen, semakin lama kan semakin ke kanan angkanya semakin kecil. Nah, ini bisa dicari dengan rumus. Nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya. Jadi untuk yang divergen, jumlah tahingganya berapa? Ya tahingga. Nah, mari kita memasuki deret geometri tahingga untuk yang konvergen. Rumus deret geometri tahingga. Di sini tadi yang konvergen, yaitu rasionya ada di antara negatif 1 dan 1. Yang pertama adalah rumus deret geometri tahingga. Jumlah deret geometri tahingga adalah A dibagi 1 dikurang R. A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio. Lalu yang kedua, jumlah tahingga dari nomor ganjil atau dari suku ganjil adalah A dibagi 1 dikurang R kuadrat. Rumus dari geometri tahingga untuk suku yang genap adalah S tahingga. Yang genap atau suku-suku yang genap adalah AR dibagi 1 dikurang R kuadrat. Nah, mari kita lihat contohnya atau penerapan dari rumus deret geometri tahingga. Contoh soal. Jumlah tahingga dari deret geometri 18 ditambah 12 ditambah 8 dan seterusnya adalah berapa? Langkah yang harus kita tentukan yaitu yang pertama dilihat dulu barisan tersebut, deret tersebut kita lihat, lalu suku pertamanya berapa? Berapa suku pertamanya? 18, betul ya, suku pertama adalah 18. Lalu cari rasionya. Rasio itu apa? Suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Nah, maka perhatikan di sini suku pertama berapa? 18. R-nya U2 dibagi U1. U2 berapa? 12. U1 18, maka didapatkan 12 per 18 sama dengan 2/3. Dapat dari mana 2/3? Iya, betul. 2/3 masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 6. Betul. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Nah, lalu tadi rumusnya apa? Untuk mencari jumlah tahingga dari deret geometri. Dilambangkan dengan S tahingga sama dengan A per 1 dikurang R. S tahingga sama dengan 18 dibagi 1 dikurang 2/3. Jadi A-nya 18, R-nya 2/3. Sehingga hasilnya adalah 18 dibagi 1/3. 18 dibagi 1/3, dulu waktu di SD bagaimana cara menghitungnya? Iya, betul. Penyebutnya dibalikan. Ya, jadi S tahingga sama dengan 18 kali 3/1. Asal di sini 1/3, 18 dibagi 1/3 dikalikan menjadi 18 kali 3/1. 18 kali 3 adalah 54, dibagi 1 hasilnya 54. Jadi jumlah tahingga dari deret geometri 18 tambah 12 tambah 8 dan seterusnya adalah 54. Bagaimana, bisa dipahami?
Alhamdulillah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Jumlah tak hingga dari deret geometri adalah 27. Salah ya, jumlah tak hingga dari deret geometri 27 dikurang 9 ditambah 3 dikurang 1/3 adalah berapa? Nah, perhatikan. Kan jumlah tak hingga kok ada tanda negatif? Ada tanda kurang di sini. Sebenarnya begini, 27 ditambah negatif 9 ditambah 3 ditambah negatif 3 ditambah seterusnya. Jadi seperti itu, tetap jumlah ya. Nah, untuk menghitungnya bagaimana tadi? Iya betul, tentukan dulu A-nya, tentukan dulu R-nya atau rasionya tentukan. A-nya berapa? 27. R-nya, yuk kita lihat. A-nya adalah 27, R-nya sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya berapa? Negatif 9. U1-nya 27. Jadi negatif 9 dibagi 27. Pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan 3. Betul. Sehingga didapatkan negatif 1/3 sama dengan negatif 1/3. Bisa dipahami ya sampai situ. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya menentukan jumlah tak hingganya. Ingat rumusnya apa jumlah tak hingga? S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. A-nya berapa? 27. Dibagi 1 dikurang negatif 1/3. Hasilnya 27 dibagi 1 ditambah 1/3. Satunya diubah menjadi 3/3 atau disamakan penyebutnya. 1 diubah menjadi 3/3 ditambah 1/3. 3/3 ditambah 1/3 adalah 4/3. Jumlah tak hingganya 27 dibagi 4/3. Sehingga jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah 27 kali 3/4. Kenapa 3/4? Tadi kan 27 dibagi 4/3. Maka diubah menjadi bentuk perkalian 27 kali 3/4. 27 kali 3, 81 dibagi 4. Sama dengan 81/4. Jadi jumlah tak hingga dari deret geometri 27 dikurangi 9 ditambah 3 dikurangi 1/3 adalah 81/4. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula sampai seterusnya hingga bola berhenti. Panjang lintasan bola adalah berapa? Nah, perhatikan di sini, lihat bola di sini dijatuhkan. Lalu udah dijatuhkan mantul, turun lagi. Mantul, turun lagi. Mantul, turun lagi dan seterusnya sampai berhenti. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Untuk mencari panjang lintasan, ya, untuk mencari panjang lintasannya, tentukan dulu suku pertamanya atau ketinggian bola itu berapa di awal. A-nya itu 15. Lalu rasionya berapa? 4/5. Sehingga panjang lintasannya adalah, gunakan rumus 2 kali jumlah tak hingga dikurangi A. Kenapa dikurangi A? Karena begini, lihat tuh, perhatikan, bola itu dijatuhkan. Nah, A jatuhkan.
Lalu dia mantul lagi, perhatikannya mantul lagi. Mantul lalu turun, nah mantul dan turun jaraknya sama. Sementara untuk yang pertama turun dia tuh. Panjangnya A, tapi dia tidak naik. Langsung turun, berarti hanya satu lintasan saja. Sementara setelah turun lalu mantul dan turun kembali itu dua lintasan, jaraknya yang sama. Sehingga ditulisnya di sini 2 kali jumlah tahingga. Kenapa dikurangi A? Karena tidak ada 2. Jadi yang A-nya ini yang titik-titik nih dia tidak naik, tidak mantul dia, tapi langsung turun. Kan ada 2 nih, maka dikurangi 1. Satunya itu apa? 1A. Nah, kita cari sekarang S tahingganya. Adalah A dibagi 1 dikurangi R. A-nya 15, R-nya 4/5. Sehingga didapatkan 15 per 1 dikurang 4/5. Satunya diubah menjadi 5/5. Ya. Jadi 15 dibagi 5/5 dikurang 4/5. 5/5 dikurang 4/5 hasilnya 1/5. Sehingga S tahingga sama dengan 15 kali 5/1. Hasilnya 75. Nah, jadi panjang lintasannya 2 kali jumlah tahingga dikurangi A. Jumlah tahingganya berapa? 75. 2 kali 75 150 dikurangi 15. Hasilnya 135. Jadi panjang lintasannya berapa? 135 meter. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang contoh soal yang selanjutnya. Diketahui suatu deret geometri mempunyai suku pertama 27. Jumlah tahingga deret tersebut adalah 81. Jumlah semua suku bernomor genap dari deret itu adalah berapa? Berarti sekarang kita menggunakan jumlah tahingga genap. Ya, jumlah tahingga genap rumusnya tadi di awal AR dibagi 1 dikurang R kuadrat. Ya, sehingga di sini kita harus mencari A. A-nya sudah ada. Harus mencari apa? Mencari R. Untuk mencari R gunakan rumus. Yaitu A dibagi 1 dikurang R. Itu ya. A-nya berapa? 27. 1 dikurang R. R-nya kita cari. Dari mana? Karena jumlah tahingganya sudah diketahui 81, maka tuliskan 81 sama dengan 27 dibagi 1 dikurang R. Kalikan. Kalikan silang 81 kali 1 81, 81 kali min R min 81 R sama dengan 27. Jadi 27 sama dengan 81 dikurang 81 R. 81 R sama dengan 81 dikurang 27. Nanti diskusikan ya dengan teman-teman. 81 R sama dengan 54. Dari mana 54? 81 dikurang 27. Sehingga R-nya sama dengan 54 per 81. Masing-masing pembilang dan penyebutnya bagi. Ya, bagi dengan berapa? Bagi dengan 27. Didapatkan R sama dengan 2/3. Kembali sekarang ke rumus yang tadi. Jumlah tahingga untuk suku genap adalah AR dibagi 1 dikurang R kuadrat. A-nya berapa? A-nya 27. R-nya berapa? Sudah kita hitung. 2/3. Sehingga didapatkan jumlah tahingga suku genap adalah 27 kali 2/3 dibagi 1 dikurang 2/3 pangkat 2. 27 bagi 3 adalah 9 dikali 2. Ya, jadi 27 dibagi 3 adalah 9. Lalu kalikan dengan 2. 2/3 dikuadratkan yaitu 4/9. 1 diubah menjadi 9/9. Hasilnya adalah 18 per 5/9. Dari mana 5/9? Dari mana? Ya 9 dikurang 4. Hasilnya 5/9.
Tadi kalau ada pembagian dikalikan berubah. Penyebutnya dibalikan sehingga jumlah suku-suku genap adalah 18 kali 9/5. Hasilnya 162/5 menjadi 32/2/5. Alhamdulillah untuk contoh yang ketiga sudah selesai, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan penilaian formatif. Silahkan dikerjakan, dihitung ya sesuai dengan contoh. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari, bisa memahami apa yang saya sampaikan melalui video YouTube ini. Mudah-mudahan di kelas kita lebih lancar lagi. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.